Emas kembali gagal untuk mengalami kenaikan setidaknya saat dia mencoba untuk mendekati level 2000 dan bahkan tertahannya ada di kisaran 1987. Kemudian pagi ini yang sangat mengejutkan adalah terkait dengan crude oil yang ternyata bangkit dari keterpurukan dan bahkan dibuka dengan gap up. Cukup tinggi, gap up-nya kurang lebih dengan penutupan kemarin berada di level 69 ataupun kurang lebih di 70-an ya, di 75, tapi untuk kali ini dia sudah berada di level 80. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan melanjutkan kenaikan atau hanya efek sementara? Apalagi minggu ini banyak berita dan juga data ekonomi yang harus kita kurang lebih intip lebih dulu, tapi juga ada kabar bagusnya adalah di hari Jumat, di mana sesi Eropa ataupun sesi Inggris kemungkinan akan libur karena jadwalnya adalah Good Friday. Tapi data ekonomi yang paling penting yaitu non-farm payroll yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar itu akan tetap dirilis di hari Jumat malam. So, kita lihat lebih dulu uraian ataupun ulasan untuk minggu ini. Kira-kira apa saja yang akan menjadi faktor penggerak market ataupun sentimen market. Ya, new month, new hope. Apakah optimisme menjadikannya akan tumbuh lebih lanjut atau hanya bersifat sementara? Dan semua itu akan terjawab sampai di penghujung pekan ini. So, kita akan mengulas tentang data ekonomi minggu ini, lalu kemudian ada kejutan apa dari negara teluk, termasuk juga fokus data ekonomi malam ini yang bisa saja merubah sentimen market yang tadinya sudah sempat mengalami tekanan penurunan, lalu kemudian bisa saja berubah menjadi positif. Nah, termasuk yaitu fokus minggu ini. Kemudian kita cek lebih dulu data ekonomi minggu ini yang sudah sempat kita bahas di hari Jumat kemarin. Ada JMMC meeting yang akan dilakukan hari ini, kemudian data nanti malam adalah ISM Manufacturing PMI, dan sepertinya JMMC meeting kita tidak akan lihat kejutan karena sudah ada kejutannya di akhir pekan, terutama imbasnya adalah saat pembukaan hari ini. Lalu kemudian yang kita akan coba cek lebih dulu adalah terkait dengan RBA, Reserve Bank of Austria. Ya, itu akan melakukan kenaikan suku bunga. Diperkirakan akan naik dan mungkin saja inilah kenaikan terakhirnya mereka. Tapi juga ada isu yang berkembang terkait dengan potensinya adalah mulai dalam fase jeda kenaikan suku bunga. Itu yang akan kita lihat ya. Kemudian ada job openings, jadi untuk melihat kurang lebih data tenaga kerja Amerika dan juga nanti akan berimbas dengan ADP ataupun NFP di hari Jumat. Dan ya seperti biasa teman-teman, hati-hati dengan rangkaian data kurang lebih di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Walaupun malam ini sepertinya cuma tertuju kepada ISM Manufacturing PMI, tapi kita lihat kemungkinan potensinya ada perubahankah atau tidak. Ya, Central Bank Speaker on the weekend dari Boston Fed, Susan Collins, kembali mengatakan bahwa Fed perlu mencapai pengetatan yang cukup, lalu bertahan. Ini artinya sebetulnya Collins lebih menonjolkan potensi kenaikan suku bunga berikutnya masih tetap akan terjadi, dan menurut mereka sebaiknya bukan lagi tentang harapan pemangkasan. Dan sama sekali tidak ada bahasan tentang pemangkasan. Seperti kita ketahui dalam FOMC meeting sebelumnya juga diuraikan bahwa mereka hanya akan jeda, lalu kemudian bertahan sampai kurang lebih di akhir tahun. Jadi kemungkinan potensi ini adalah penegasan kembali dari apa yang disampaikan oleh Powell. Mereka masih bisa melakukan kenaikan satu kali terakhir di tahun 2023 ini, lalu kemudian bertahan. Nah, bertahannya seperti apa itu yang akan menjadi tanda tanya pasar tentunya. Tapi para pejabat Fed, dalam hal ini Collins dan juga rekan-rekan lainnya, termasuk juga Powell, belum mengisyaratkan adanya tanda-tanda harus melakukan pemangkasan suku bunga. Setidaknya mungkin kalau misalkan ternyata permasalahan perbankan bisa kembali terjadi atau ada imbasnya lagi, maka kemungkinan itulah yang akan menjadi pemercik ataupun pemicu terkait dengan pemangkasan suku bunga. Lalu kemudian dari John Williams, New York Fed, mengatakan data ekonomi akan mengarahkan kebijakan karena outlook ekonomi untuk saat ini masih diliputi ketidakpastian. So, uncertainty itu masih tetap membayangi, dan itulah sebabnya kemungkinan Fed hanya akan melihat dari data-data yang dirilis. Dan termasuk minggu ini, kemarin kita sudah sempat sebutkan data PCE, kemudian dilanjutkan minggu ini adalah NFP, minggu depan dilanjutkan oleh CPI. Dan guess what? Belum selesai. Ternyata kita akan rangkai semua data tersebut sampai at least FOMC meeting berikutnya itu di tanggal 3 Mei. Jadi sebetulnya data-data bulan April ini akan sangat mengganggu fokusnya market, tapi juga akan memberikan indikasi apakah Fed nantinya akan melakukan kenaikan 25 atau 50 basis point. Tapi yang jelas angka itu sudah bicara dengan dot plot dengan potensinya hanya berkisar 5,25%.
Nah, kemudian di sini ada penekanannya, yaitu terkait dengan bergantung pada data untuk kebijakan berikutnya, jadi tidak akan memberikan clue apapun, ya. Jadi saya rasa kita hanya akan lihatnya dari data per data. Jadi artinya sepanjang bulan April ini tetap harus rangkum ataupun Anda coba berikan catatan terhadap data-data ekonomi yang mungkin saja akan dirilis. Lalu kemudian tentang risiko, apakah mereka sudah melakukan berlebihan apa tidak? Itu yang juga menjadi sorotan. Artinya apa yang terjadi dengan SVB dan juga bank-bank regional Amerika lainnya itu adalah sebagai dampak atau dicurigai sebagai dampak dari kenaikan suku bunga yang terlampau ketat yang dilakukan oleh Fed dalam 1 tahun terakhir. Dan bisa dibilang relatif terlampau cepat. Ya, laju kenaikannya kita sudah tahu dari semula 0% tiba-tiba sekarang sudah berada di angka 5%. Dan mungkin terakhir akan terjadi sampai 5,25%. Dan itu dalam waktu 1 tahun. Biasanya Fed butuh waktu yang cukup lama, beberapa tahun, ya mungkin 2 atau 3 tahun, tapi hal ini sudah dilakukan dalam 1 tahun terakhir. Jadi itulah yang menjadi salah satu permasalahan ataupun problematik bagi pasar. Nah, kemudian yang akan kita lihat adalah kejutan apa yang dilakukan oleh negara Teluk. Dalam hal ini adalah Arab Saudi dan juga koleganya. Mereka mengumumkan tentang pemangkasan produksi minyak sampai 1 juta barrel per hari, dan itu akan diputuskan sampai akhir tahun. Artinya, program pemangkasan ini itu berarti menambahkan apa yang sudah disepakati bersama dalam OPEC Plus, yaitu 2 juta barrel per hari yang diputuskan di pertemuan bulan Desember yang lalu. Dan itu berarti dengan angka tambahan ini, total berarti kita akan melihat pemangkasan dari negara-negara OPEC Plus itu berada di 3 juta barrel. Cukup tinggi ya. Pemangkasan ini berarti suplainya dipangkas, suplainya dikurangi, produksinya dikurangi, sementara tingkat permintaan diperkirakan akan tumbuh. Dan itu adalah harapannya dari China. Ya, kalau dilihat datanya, Arab Saudi memangkas 500.000 barrel, Irak memangkas 211, kemudian Kuwait 128, Oman 40.000, Uni Emirat Arab 144.000, dan ini sekaligus mengikis rumor negatif terkait dengan rencana UEA atau yang dirumorkan bahwa UEA akan keluar dari negara OPEC. Ternyata tidak benar, karena mereka masih tetap mengikuti apa yang diusulkan ataupun dirancang oleh OPEC. Nah, update terbarunya adalah Aljazair memangkas 48.000, Gabon 80.000, dan Kazakhstan 78.000. Dan jangan lupakan, di awal tahun Rusia sudah mengumumkan terkait dengan pemangkasan 500.000 barrel. Dan itu rencananya sebetulnya hanya sampai Juni, tapi kemarin laporan yang terbaru adalah diperpanjang sampai akhir tahun. Jadi 1,7 untuk saat ini ditambah total 2 juta barrel per hari sebelumnya, berarti kurang lebih sudah ada pemangkasan tambahan jadi 3,7. Ini berarti tanda-tanda apa yang disampaikan oleh Goldman Sachs betul adanya. Kalau Anda simak dengan weekly newspaper kami, ya, newsletter kami sempat memberikan topik utama yaitu terkait dengan OPEC ataupun dalam hal ini adalah oil. Harga crude oil menurut Goldman Sachs itu kemungkinan siap untuk lepas landas. Angkanya berapa ya? Kalau menurut target dari Goldman Sachs, kemungkinan sampai akhir tahun dia memperkirakan bisa mencapai level 90 ataupun sampai $100 kembali. Dan kita tinggal lihat saja. So far 80 kembali menahan, dan kalau lihat dari teknikalnya itulah level resisten yang cukup wajar. Jadi apakah kenaikan akan berlanjut atau ini baru awal atau memang hanya gertakan sementara? Itu yang akan kita tunggu sampai sepanjang minggu ini. Oke, lalu kemudian lanjutkan dengan data manufacturer Amerika. Ini akan dirilis nanti malam, dan saya menyoroti ada 2 data di sini. Ada yang versi ISM Manufacturing PMI dan juga S&P Global Manufacturing PMI. Apa bedanya? Oke, kalau Anda ingat, mungkin Anda yang sudah lama follow YouTube kami selalu menjelaskan terkait dengan S&P Global Manufacturing PMI dengan ISM, mana yang akan dipilih market, mana yang akan reaksinya lebih responsif. Itu biasanya orang akan melihat dari data ISM, karena data ISM ini adalah survei resmi pemerintah, sementara S&P Global itu survei swasta. Kalau di China itu ada Caixin PMI, ada official PMI, ya, dan itu sama. Responnya kurang lebih kalau di officialnya adalah NBS PMI. Jadi kalau di Amerika itu ISM PMI. Ya, jadi kalau misalkan lihat ini S&P Global akan dirilis di jam 20.45, sementara ISM itu di jam 21.00. Kita lihat di sini ekspektasinya angkanya naik 49,3 dari 47,3. Sementara ISM itu memprediksikan akan terjadi penurunan tipis di 47,5 dari sebelumnya 47,7. Nah, ini kadang-kadang berbenturan teman-teman, makanya market selalu kebingungan juga. Tapi saya lebih prefer Anda boleh skip yang S&P Global Manufacturing PMI. Jadikan saja itu rujukan ataupun perbandingan atau pembanding, tapi Anda akan fokusnya lebih
kentara di ISM karena respon marketnya lebih besar dan juga lebih lama ketimbang S&P Global. Apalagi dengan jarak rilisnya cuma selisih 15 menit, artinya kalau Anda mau bereaksi di S&P Global di 24.5, Anda cuma punya kesempatan maksimum sampai jam 21.00 atau lebih tepatnya 20.59. Nah, apakah Anda sempat? Kalau tidak, sebaiknya langsung fokus ISM. So, kalaupun misalkan kita lihat data ISM, maka harapannya adalah kalau aktualnya lebih besar dari ekspektasi, maka kemungkinan dolar akan mulai kenaikan. Dan itu berarti tandanya emas, saham, dan juga other currency seperti pound sterling itu berpotensi mengalami penurunan. Nah, aktualnya kalau ternyata dirilisnya lebih kecil dari ekspektasi, dolar akan mengalami penurunan, dan itu berarti emas, saham, ataupun other currency itu berpotensi mengalami kenaikan. Nah, yang harus dipahami di sini, lagi-lagi, adalah bad news is good news. Artinya, kita membutuhkan data yang lemah supaya apa? Supaya membuka harapan supaya Fed-nya nanti tidak terlampau ketat. Artinya kenaikannya ya mungkin mereka sudah lebih cepat untuk melakukan jeda kenaikan ya. Tapi kalau ternyata datanya masih tetap kuat, maka hati-hati, itu masih memberikan peluang untuk Fed tetap berada di jalur kenaikan suku bunganya. Nah, itu ya perbedaannya teman-teman. Nah, sementara untuk fokus minggu ini di MMC, ya saya rasa untuk hari ini kemungkinan akan lebih menjelaskan kenapa negara-negara Arab dan juga produsen minyak lainnya melakukan pemangkasan tadi. Ya, jadi mungkin lebih ke pembenarannya seperti apa. Nah, kemudian RBA interest rate ini cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman cek di website Economic Calendar, ada dua versi yang ada di situ. Itu terkait dengan kenaikan suku bunga, prediksinya adalah dengan kenaikan 25 basis point, tapi beberapa bilang kemungkinan unchanged. Kalau merujuk kepada RBA meeting minutes yang sebelumnya dirilis 2 minggu sebelumnya kalau tidak salah, itu juga menyampaikan tentang pertimbangan dari RBA untuk mungkin mereka tidak akan melakukan kenaikan suku bunga. Artinya sudah mempertimbangkan saatnya untuk jeda kenaikan suku bunga dan mungkin itu yang terjadi. Jadi versi MyFX Book yang saya dapat itu ternyata ada kenaikan 25 basis point, jadi dari 3,6% menjadi 3,85%. Versi Forex Factory itu menunjukkan adanya unchanged, artinya tidak akan berubah di 3,6%. Jadi mana akan bereaksi? Itu yang harus dilihat. Saya rasa kalaupun misalkan RBA sudah berkomitmen, lalu kemudian memberikan statement mereka sudah mulai mempertimbangkan untuk jeda, kemudian data CPI dari Australia juga kemarin dirilisnya relatif lebih rendah, maka saya rasa kemungkinan kita akan dapat kejutannya itu adalah unchanged. So, kalau unchanged, saya rasa sangat wajar kalau RBA berarti dengan Australian dollar berpotensi mulai kenaikan. Tapi kalau ternyata dinaikkan lebih tinggi atau dalam artian di sini 25 basis point, itu adalah kejutannya dan mungkin market akan kecewa. So, negatif respon akan didapat. Sementara untuk NFP, data yang akan menjadi pertimbangan Fed berikutnya adalah NFP, lalu kemudian nanti minggu depan adalah CPI. Jadi ini jangan ditinggalkan, jangan dilewatkan. Kalau merujuk kepada angka ekspektasi, itu kembali di angka 230 ribuan. Artinya berada kembali di bawah zona 250-270. Padahal sebelumnya, Januari dia sempat melonjak ke 500 ribu, Februari dia sempat lihat di 300 ribuan, dan sekarang diekspektasikan kembali ke dalam atau di bawah zona 300 ribu. Saya rasa menjadi normal kembali, tidak ada lonjakan yang terlalu ekstrim, dan kalau itu yang bisa didapatkan, well, melengkapi apa yang dicapai dalam 2 minggu terakhir. Inflasi kemarin CPI, ya, kemudian PCE juga turun, lalu kemudian NFP. Kalau ini ternyata data-datanya turun, saya rasa kita akan dapatkan dolar kembali melemah dan juga tampak positif ya untuk emas ataupun pasar saham. So, kita akan lihat sepanjang minggu ini. Jangan sampai lolos dari perhatian Anda. Ya, so minggu ini semua akan fokusnya tertuju kepada RBA. Apakah dia akan betul-betul jeda kenaikan suku bunga atau malah tetap menaikkan suku bunga. So, tetap berhati-hati. Karena itu berarti masih ada pandangan yang menilai RBA masih tetap layak untuk menaikkan suku bunga. Di satu sisi, pertimbangannya adalah RBA meeting minutes sebelumnya yang mengatakan mereka sudah siap mempertimbangkan untuk jeda kenaikan suku bunga. Terlebih dengan data inflasinya mereka yang sudah ya bisa dibilang relatif lebih lunak gitu ya. Dan kemudian fokus berikutnya adalah tertuju kepada NFP atau non-farm payroll di hari Jumat. Jadi hati-hati teman-teman. Kita belum tahu apakah ini akan terjadi kejutan yang menegangkan, artinya mungkin akan memaksa Fed untuk tetap menaikkan suku bunga setelah gonjang-ganjing perbankan dengan kasus SVB yang dinyatakan bangkrut kemarin, atau mereka akan tetap sesuai dengan dot plot, artinya kenaikan hanya menyisakan 1 kali kenaikan di bulan Mei, dan berarti rangkaian berita atau data ekonomi sepanjang bulan April itulah yang akan menjadi pemicu ekonomi.